اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاعتفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketua DKM Masjid Al-Maghfirah yang saya muliakan, Bapak Ustadz Firman beserta Dewan Penasehat Bapak Ustadz Haji Arif dan para imam besar Muazzin, Bilal dan Marbot. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat panjang umur, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Yang saya muliakan para asatiz, para bapak-bapak haji, para jamaah pencinta solat subuh berjamaah Masjid Al-Maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di dalam melaksanakan solat subuh berjamaah. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, keselamatan, keberkahan panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua juga dibahagiakan dalam kehidupan alam dunia, dalam kehidupan alam kubur, sampai nanti kelak di akhirat kita digolongkan daripada golongan ahlul jannah atau ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang diberkahi, seperti doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah saat beliau masih ada. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Dan mudah-mudahan dengan solat subuh berjamaah kita mendapatkan keberkahan atas doa yang pernah diucapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu berkah? Yazidul umur li ta'atillah. Berkah itu adalah bertambah umur, tetap istiqomah dalam taat kepada Allah. Apa itu berkah? Yazidur rizqa bis sadaqah. Semakin banyak rezeki, semakin getol sedekahnya. Semakin banyak rezeki, semakin loyar sedekahnya. Kemudian apalagi berkah? Yazidus sihah bis sabri. Dengan badan sehat semakin menjadi orang yang sabar. Semakin menjadi orang yang bisa menahan amarah. Dan banyak lagi keberuntungan-keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
atas kemustajaban doa Nabi yang setiap pagi beliau mendoakan kepada kita agar berkah di pagi harinya. Kalau pagi harinya sudah berkah, tengah harinya berkah nggak Pak? Tengah harinya, tengah harinya berkah. Sorenya berkah nggak? Berkah. Tapi kalau pagi-paginya udah kita dikejar kesel sama bini, dikejar kesel sama anak, tengah harinya udah ada ribut ceritanya tuh. Sore-sorenya pada minggat, kira-kira begitu. Makanya kita terus raih keberkahan atas doa Nabi yang pernah beliau ucapkan semasa hidup beliau dengan melalui satu wasilah, yakni sholat subuh berjamaah ditambah dengan ngaji 1 jam. Orang yang ngaji 1 jam di majelis ilmu itu sama juga pahalanya dia bersodakoh 1000 ekor onta. Sama juga dia bersedekah 1000 ekor kuda untuk dipakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain sama juga pahalanya itu sepadan serupa dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, baik Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, kita sampai pada ayat 12 daripada pengajian. Kita jangan ngomong kajian, itu kajian bahasa orang Wahabi. Iya, dia ngomongnya kajian. Ini saya mau terangin, ngaji sama pengajian sama kajian. Apa itu ngaji alias pengajian? Kalau kata orang Jawa, ngaji itu ngerakso jiwa, betul nggak? Mana orang Jawa? Betul nggak? Ya, ngerakso apa itu? Menjaga batin, menjaga hati, menjaga rosok. Itu kalau ngaji. Tapi kalau kajian apa? Kajian itu mengorek-ngorek. Nih hasilnya nih. Jadi kalau hasilnya ngaji, hasilnya kita bisa ngerakso jiwa, memelihara jiwa, memelihara hati. Tapi kalau kajian hasilnya apa? Dia merasa ilmu yang dia dapat yang paling benar, sesudah itu nyalain amalan orang lain. Paham kagak Pak? Paham kagak Pak? Makanya kita ganti, kita jangan ikut-ikut orang Wahabi. Kita mah dari dulu namanya kalau begini namanya pengajian. Bukan kajian bahasa yang dipopulerkan oleh kelompok Wahabi. Dari kalimat pengajian dipenggal tengah-tengahnya. Jadi kaji itu maknanya berbeda. Orang kalau rajin ngaji, insya Allah akhlaknya mulia. Orang kalau rajin ngaji, kagak gampang nyalain orang lain. Ketika dia menegur, ada tata cara menegur orang. Betul kagak Pak? Itu kalau orang ngaji itu. Tapi kalau orang yang cuma mengkaji, hanya kajian yang dia cari, dia merasa diri paling pinter, hasilnya dia merasa diri paling benar, semua amalan orang lain adalah salah. Itulah kerjaan Wahabi yang mereka enggak ngaji tapi hanya kajian, hanya mengkaji. Beda Pak. Orang yang mengkaji tapi hanya menggali. Tapi kalau orang yang mengaji, dia akan senantiasa memperbaiki tutur katanya, memperbaiki pendengarannya, memperbaiki penglihatannya, memperbaiki rasa yang ada di dalam hatinya. Paham ya Pak ya? Jadi mulai hari ini ganti pengajian, ya apa namanya? Pengajian, iya pengajian kuliah subuh, ya di Masjid Al-Maghfirah. Jadi kita punya ciri tersendiri. Orang Wahabi manggilnya kajian, kita bilangnya pengaji. Itu dua makna yang berbeda. Sampailah kita sekarang pada ayat yang ke-12. Langsung saja kita baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menghidupkan atas orang-orang ataupun sesuatu yang telah mati. Ini di sini Allah memakai kalimat nahnu. Nahnu artinya kami. Kami itu artinya banyak. Tapi maknanya bukan Allah banyak. Allah satu ya. Allah satu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Lalu yang dimaksud dengan nahnu di sini adalah ini pengagungan secara pribadi Allah atas dirinya. Sehingga menggunakan kalimat nahnu artinya kami. Disebut dhamir mu'azzami nafsah. Allah membanggakan dirinya, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Sehingga kata Allah, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan segala sesuatu yang mati. Kalau Allah sombong kagak ngapa-ngapa. Kalau Allah sombong boleh, tapi makhluknya sombong kagak boleh. Kita makhluknya manusia sombong dengan kegagahan kagak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab orang yang gagah nanti lama-lama loyo, betul nggak? Sombong dengan harta nggak selamanya dimiliki oleh kita. Ketika jangan kata nungguin mati, ketika kita udah banyak penyakit tuh harta yang milikin bini sama anak, betul kagak? Kalau bini anak udah pada nggak ada, yang milikin orang lain. Begitu, makanya nggak boleh sombong. Sombong dengan ilmu, umpamanya segala tahu, segala pinter, segala ngerti. Sombong, dikasih sarapnya melengsong sedikit, alias setruk, ilmunya udah kagak berfungsi, orang kagak bisa ngomong. Sombong dengan jabatan, ada pensiunannya, betul kagak? RT sombong, emang dia musuh umur hidup jadi RT? Ya, RW sombong, lurah sombong umpamanya, camat sombong, wali kota sombong, presiden sombong. Itu dimurkai oleh Allah. Sebab jabatan tidak akan selama-lamanya. Ada batasannya, ada habisnya. Serba sesuatu yang menjadi kebanggaan itu kagak boleh disombongin. Makanya Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai daripada manusia yang sombong. Satu kesalahan iblis. Sebelum namanya jadi iblis namanya Azazil, Az-Zahid, At-Taqi. Itu nama gelar iblis sebelum jadi terkutuk.
Tapi ketika dia terkutuk tuh nama-nama yang baik, nama-nama yang gagah, yang agung dihapus oleh Allah, dihilangin oleh Allah, diganti dengan nama iblis. Iblis itu yang licik artinya. Kalau kata kita akalnya akal bulus gitu ya Pak ya. Iblis. Berpura-pura. Satu kesalahannya usjudu li Adam. Usjudu li Adam apa sajadu. Sujud semua para malaikat, termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Hamalatul Arsh. Semua malaikat dah. Malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, malaikat penjaga bumi, malaikat penjaga langit, malaikat penjaga hari, penjaga waktu, semuanya ada malaikatnya. Ketika usjudu li Adam, semuanya tunduk menghormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Illa iblis. Iblis yang kagak mau membungkukkan badannya, malah tegak dengan kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis telah sombong dan dia bagian daripada makhluk Allah yang ingkar, menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itulah Al-Azazil Az-Zahid At-Taqi, dia dikutuk oleh Allah dengan sebutan iblis. Bukan radhiyallahu anhu, tapi alaihi laknatullah. Atasnya kutukan Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu Pak. Gara-gara satu penyakitnya apa? Sombong. Makanya mudah-mudahan kita ini terhindar daripada penyakit Kalau ada di hati rasa sombong, buru-buru kita ilangin dengan astagfirullahalazim. Iya, jadi hilang tuh sombong kita. Atau perbanyak membaca sholawat. Itu sholawat buat neken ego kita, menekan kesombongan kita, menekan segala pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh setan yang senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat kita putus asa, membuat kita marah, membuat kita merasa tidak dihargai sama orang, merasa segala macam lah. Itu semuanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, provokasi daripada orang-orang yang hasud bangsa manusia, provokasi daripada jin. Jin yang mana? Jin kafir. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bangganya Allah berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, yang kamilah yang menghidupkan sesuatu yang mati, dari bangsa binatang, malaikat, dan sampai bangsa manusia. Ai fil qiyamati, yaitu membangkitkan manusia pada hari kiamat. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fil qabri, sesudah kita mati, kan dipandiin tuh sama amil ya Pak ya. Sebab kenapa kudu dimatiin dulu? Kalau hidup-hidup dimandiin sama amil, ya tetap aja dia digarpukinnya, malu lah. Ya, makanya supaya dimandiin anteng, rohnya dicabut oleh Israel alaihis. Logikanya supaya gampang dimandiin, gitu Pak. Jadi kita untuk prosesi menuju alam kubur, roh kita dicabut. Ya. Kenapa demikian? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kagak lucu kita segar bugar dimandiin, dibungkus, dipendam ke alam kubur. Itu tidak adil Allah. Tidak ada sifat rahmannya Allah. Makanya mati itu adalah merupakan rahmat sesungguhnya. Jadi kita diwafatkan adalah rahmat buat kita. Sebab kalau hidup dimasukin ke dalam kubur, itu namanya pemaksaan. Itu namanya penganiayaan. Betul kagak Pak? Ya. Jadi kita kalau pengen ketemu Allah, syaratnya kudu mati. Makanya ama mati jangan takut, ya Pak ya. Pak, ama mati jangan takut. Walaupun takut banget juga tetap aja mati. Iya kagak? Dan juga jangan terlalu berani, itu namanya sombong.
Boleh kita takut mati, bukan soal matinya. Takut amal kita kagak cukup untuk dipertanggungjawabkan di hadapan malaikat mungkar, malaikat nak. Takut kagak bisa jawab 6 pertanyaan. Takut dengan siksa kubur. Takut kita belum sempat tobat. Gitu maksudnya. Takut begitu nggak apa-apa. Tapi kalau takut mati, pengennya hidup terus, itu namanya ingkar kepada ketetapan Allah Subhanahu. Kehidupan adalah rahmat bagi orang yang beriman. Kematian pun adalah rahmat bagi orang yang beriman. Syekh Jalaluddin Rumi radhiyallahu anhu yang terkenal dengan tari sufi itu tuh. Ya, sufi dari. Iya. Itu kan pendirinya adalah seorang ahli tasawuf namanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Beliau berpesan, saat aku mati, tak satu pun aku izinkan kalian menangisi diriku. Begitu kata beliau. Kenapa Tuan Syekh? Kami kan sebagai murid kami berduka. Kami merasa kehilangan orang yang kami cintai. Kenapa kami tidak boleh menangis? Jangan. Kalau aku bilang jangan kalian menangis, jangan menangis. Menarilah kalian. Begitu disuruhnya. Menari sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berpesan begitu kepada kalian? Karena aku hendak bertemu yang menciptakan aku. Karena aku hendak menuangkan kerinduanku dengan zat Allah, dengan Tuhanku yang seumur hidupku aku sembah Dia, yang seumur hidupku aku mintai pertolongannya, yang seumur hidupku aku makan rezekinya. Untuk apa kau tangisi aku? Karena aku hendak berjumpa yang paling aku cintai, zat yang menyayangi diriku. Begitu katanya. Makanya meratapi orang yang mati dengan berlebihan itu hukumnya dosa. Makanya ini Pak, kita ini orang beriman, mati itu adalah merupakan kenikmatan. Mati kenikmatan Pak. Yang merupakan penyesalan itu mati bagi orang kafir. Kafir. Atau orang yang banyak maksiat, mati belum sempat tobat, tuh dia baru nyesel. Sehingga penyesalannya tertuang dalam Quran, digambarkan dalam Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mati merupakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Tapi mati merupakan penderitaan, mati merupakan malapetaka, mati merupakan sesuatu yang mengerikan bagi siapa? Orang yang Islam yang banyak maksiat, mati belum sempat tobat, matinya penderitaan. Tapi masih untung disembayangin, betul kagak? Diajiin, ditahlilin. Kalau keluarganya pada perlu, disedekain atas nama semayit, dia bisa tertolong. Tapi ada yang tidak tertolong sama sekali, mau diapain aja. Orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan, yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Siapa mereka? Kelompok-kelompok munafikin, musyrikin, kafirin. Itu mati bagi mereka penyesalan yang tiada habis-habisnya. Tapi buat orang-orang yang beriman, insya Allah termasuk kita, adalah mati merupakan awal kebahagiaan untuk menuju kebahagiaan berikutnya, yaitu surga. Enak nggak tuh Pak? Enak nggak? Enak. Iya, mantap. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, nangisnya sekedar nangis saja. Jangan sampai kegulingan, jangan sampai teriak-teriak, nggak boleh. Hal itu bukan kerjaan umat Nabi Muhammad. Meratapi mayit yang berlebihan itu kerjaan orang di luar Islam. Nah, para jamaah dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat semuanya kita sesudah mati
sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau kemarin saya cerita tentang datangnya Dajjal, kemudian Nabi Isa berkolaborasi dengan Imam Mahdi, ya kan? Nabi Isa forever, diceritain gitu, beraksi kembali, dibantu oleh Imam Mahdi memerangi Dajjal. Dajjal takluk, kalah. Dajjal itu namanya kemarin Musa Samiri. Ingat ya, itu Dajjal namanya Musa Samiri. Dua Musa yang dididik oleh malaikat Jibril, yang satu jadi nabi, yang satu jadi Dajjal, namanya Musa Samiri. Dan Musa Samiri dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Lalu kemudian menurut dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi Isa bersama Imam Mahdi tinggal di bumi selama 8 tahun kurang lebih, menikah. Dan kemarin saya katakan, saya ceritain, selama saat itu orang dalam keadaan berbahagia. Orang pada kaya, pada makmur, sehingga apa yang terjadi? Si A mau sedekah, dia cari orang sekampung, kagak ada yang mau nerima sedekah. Kenapa? Karena udah kaya semua, udah kagak butuh sedekah. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, bersedekahlah kalian di mana suatu saat tak satupun orang yang mau menerima sedekahmu. Kapan itu? Nanti ketika Nabi Isa alaihissalam memerintah di muka bumi, orang semuanya kaya, sedekah kagak laku. Jadi orang kaya semua. Kan kemarin saya ceritain, si A jual kebon, yang beli si B, ya kan? Ketika si B macul, kedengeran beletak beleneng, kagak taunya bongkahan emas. Si B laporan sama si A, gue lagi macul di kebun lu, tahu-tahu ada bongkahan emas. Kata si B, gue mah cuma beli kebun, no emasnya lu ambil, gue udah kagak butuh, emas gue udah banyak. Kata dia begitu. Saking apa tuh? Saking udah jadi miliarder semua. Kata si A, gua jual kebun sama lu, semua apa yang ada di kebun itu termasuk bukan emas, milik lu. Jadi pada saling nolak-menolak tuh sama harta. Kalau sekarang apa? Minta. Sekarang berebut. Ya, yang udah rapet banget dikorek-korek juga, dikorupsi, betul kagak? Tuh sekarang tuh orang menipu, hipnotis atau menjual agama demi duit. Ya kan? Seluruh jamaah dipintain BPKB memotornya supaya dapat mobil. Itu kan menjual agama atas nama sodako, atas nama dunia, padahal kepentingannya buat dia. Sedekah memaksa orang dengan dihipnotis. Orang dihipnotis ya kena apa? Kena dijampe-jampe. Apakah menjadi amal ikhlas? Kagak, sebab ada ilmu yang membuat dia terpak. Kalau dia sadar sama dia kagak mau motor atu-atu jadi dikasih kiai umpamanya. Ntar gue mau ke pasar naik apa? Ini nih, itu penipuan namanya, ya kan? Orang macam-macam dah. Orang pengen dapat duit, kayak pengemis tuh nyewa anak, digendong-gendong supaya kita kasihan. Udah macam-macam. Ntar kalau saya lewat lampu merah Sutra no, pagi-pagi udah pada ngamen tuh bocah. Pagi-pagi udah jadi pengemis. Saking apa? Duit susah. Korupsi di mana-mana. Oknum polisi sampai jual sabu. Itu Teddy Minahasa, ya kan? Terus Sambo yang ditangkap, ya kan, melindungi prostitusi, perjudian online segala macam. Kenapa? Butuh sama duit. Karena yang halal aja kagak cukup. Tuh, begitu. Sehingga kata Omai Rama, banyak orang berkata dalam mencari nafkah, mencari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Kata Oma, jangan didengar. Jangan didengar. Hah? Ya kan? Jangan didengar, itu salah, tidak benar. Orang bagaimana dia kagak merasa puas mencari rezeki yang halal, memang tidak
semudah mencari yang haram. Tapi walaupun sedikit dapatnya, itulah rezeki yang sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang penting halal. Lebih bagusnya banyak ya halal serta barokah gitu Pak. Nih. Jadi saat ini Pak nih, kalau kita mau sedekah, kalau kita mau royal sedekah sama yatim sama janda sama kiai, sekarang ini nih orang lagi butuh, bukan lagi susah, lagi butuh, mau dibagi duit, mau. Ini kayak saya nih, ada yang beli rokok gua ambil, ada yang mersen saya ambil. Tapi nanti pada suatu saat, ya kan, orang sudah menolak apapun pemberian kita. Kenapa? Lu kaya, gue juga kaya. Mobil lu apa? Alphard. Mobil gue juga Alphard. Ayo, kagak laku duit kita. Malu nggak Pak? Malu. Nggak usah nungguin nanti, dah sekarang dah nih. Orang kita bagi duit tapi kagak mau nerima duit kita. Malu kagak? Malu Pak. Sampai marah. Bagaimanapun kalau orangnya nolak, tetap kita kagak bisa ngasih dia. Orangnya kagak mau. Ini lu gue bagi duit kagak mau. Enggak, gue sama duit lu mau 1 miliar gue kagak bakal gue ambil. Kecewa gak kita? Kecewa gak? Kecewa lah. Iya, nggak dihargain, ngasih duit nggak dihargain. Masya Allah, itu nanti bakal terjadi di saat Nabi Isa menjadi pemimpin dunia. Semua orang bergelimang harta, semua orang tidak ada yang miskin, tidak ada yang melarat, kaya raya. Nah, lalu sesudah itu manusia semuanya durhaka kepada Allah. Kiamat terjadi, terjadi. Tiupan sangkakala pertama untuk menghancurkan seluruh angkasa. Itu yang ada film Kiamat 2012 ya. Pernah ada film itu. Itu gambarannya, tapi lebih daripada itu. Meteor bertabrakan. Matahari selamat nih. Menurut hadis menjelang hari kiamat Pak, ini yang mengerikan Pak. Menjelang hari kiamat nih. Belum terjadi gempa dahsyat planet bertabrakan. Menjelang hari kiamat 40 hari 40 malam gelap gulita, enggak ada matahari, enggak ada bulan, dibenain sama Allah. Makanya jangan pernah ngimpi pengen hidup sampai hari kiamat. Orang yang hidup sampai hari kiamat udah sebrengsek-brengseknya orang. Orang yang sempat hidup sampai hari kiamat itu segoblok-gobloknya orang, setolol-tololnya orang, sesuai-suainya orang. Kenapa? Sebab orang yang alim, orang yang soleh udah dimatiin semua. Yang tinggal di muka bumi orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang celaka. Sehingga kata Allah, ya Jibril, kau keliling ke alam dunia, kau dengarkan masih adakah orang yang menyebut namaku, kata Allah kepada Jibril. Jibril terbang, diubek dari masyrik sampai ke maghrib, dari utara sampai ke selatan, lalu kembali kepada Allah. Ya Rabb, lapor, tak satupun manusia menyebut namamu. Kalau bahasa gampangnya, tak satupun ada suara azan di bumi. Ya udah. Kemudian lalu Allah memerintahkan kepada Israfil, itu sesudah matahari dibenain, bulan dibenain, gelap gulita petang 40 hari 40 malam. Coba kita bayangin Pak, sehari semalam aja nggak ada matahari, bagaimana rasanya? Kita takut nggak Pak? Takut nggak? Satu hari satu malam langit gelap, matahari kagak keluar, bingung nggak kita? Bingung. Loh kan ini mau hari kiamat. Iya. Subhanallah. Tahu-tahu pas 40 hari 40 malam terbit matahari dari bar. Udah tuh, udah pertanda kiamat sudah dimulai. Tiupan sangkakala yang pertama itu menghancurkan planet-planet. Waduh, udah dah kagak bisa dihitung sama ahli meteorologi. Berapa Richter itu gempa udah nggak bisa dihitung. Konon gempa Gunung Krakatau yang pertama itu sampai ribuan, sampai ribuan skala Richter. Gunung Merapi yang lebih dahsyat tuh Gunung Krakatau sampai 30.000 orang lebih, ya kan? Ini gunung, bumi gempa, gunung hancur,
air laut pasang tsunami, udahlah rajanya tsunami dah, hancur semua manusia. Itu tiupan sangkakala pertama. Kemudian sudah tidak ada laut, semuanya rata. Lalu Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Sudah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk menghidupkan ruh-ruh manusia yang ada di seluruh dunia. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka bangkit kita semuanya dari kubur masing-masing dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, koplak-kaplek urusannya itu. Tapi nggak ada yang mikirin kayak gitu. Semuanya mikirin salah dan benar, pahala dan dosa. Itu semua terjadi. Kiamat, kebangkitan manusia dari kubur pada hari kiamat, itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah dengan bangganya berkata, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan manusia atau yang menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kamilah yang melakukannya, kamilah yang mengerjakannya, kamilah yang menjadikan itu semua terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih nanti bangkit, Pak. Percis kayak kemarau panjang kemudian datang hujan, kan itu rumput-rumput pada tumbuh ya. Begitulah nanti keadaan kita manusia, bangkit dari kubur. Karena ada film itu ya Bang Haji ya. Film bangkit dari kubur. Pertama tangan nongol der. Terus tangan lagi, satu lagi, terus berdiri jalan. Menuju mana kita? Menuju padang mahsyar. Nah. Kemudian para jamaah sekalian, au fil qabri li jawabi munkarin wa nakir. Allah menghidupkan orang yang mati ketika sudah masuk ke dalam kubur. 7 langkah kita ditinggal. Nah ini nih, 7 langkah kita ditinggal oleh yang mengantar. Makanya orang zaman dulu tuh benar-benar kasihan sama ahli kubur. Jadi ngajiin di mana? Di makam. Ngajiin di makam supaya malaikat kagak nanya. Bener itu Pak, bener. Jadi selama belum ditinggal, malaikat gak bakal datang. Itu artinya apa? Ibarat dia menempuh ujian, dikasih ilmu dulu, kasih ilmu, diajiin, biar dia tenang. Biar dia jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dengan jawaban yang benar, tenang soalnya, tenang dia. Udah dapat kiriman, udah dapat besukan, udah dapat pembela itu kan Quran yang dibaca. Kalau misalnya 7 hari 7 malam di kuburan kan banyak itu pahalanya, miliaran pahala. Tenang dia ketika akan ditanya, ketika akan disidang oleh malaikat mungkar nakir, tentu dia akan menjawab dengan jawaban yang tepat. Kenapa? Sudah dapat ketenangan atas doa dari keluarga dengan dibacakan Tapi sayang, zaman sekarang udah nggak ada lagi itu ya. Jarang. Di sini masih ada nggak Bang Haji? Jarang, ada tapi jarang. Kayaknya udah nggak ada kali. Orang-orang tertentu aja yang punya. Maksudnya ngaji di kuburan gitu ya? Iya. Iya Pak, coba Pak, itu lagi tuh, budayain lagi tuh ngaji di kuburan. Kalau duitnya ada mah. Ya, iya maksudnya kalau punya duit. Kalau punya kalau yang kaya mah kan kagak pantas ngaji di rumah doang, betul kagak? Iya yang kaya. Yang miskin boro-boro buat tahlil baik, mikirin besok malam kedua bagaimana ini. Nah, kalau yang kaya biar tuh dia keluar duitnya semua. Kalau yang miskin kita yang bantu. Itu ajaran yang benar tuh. Ini yang miskin ada yang mati nih. Salah satu keluarganya, suaminya atau istrinya atau anaknya. Kita yang datang dari rumah bawain kue, nganterin duit. Tuh, ngelarin karpet. Kalau yang miskin datangnya sama banyaknya dengan tahlil sama orang kaya. Kudunya begitu Pak. Ini mah terbalik. Yang miskin mati, yang tahlil ambil sama RT sama Ustaz bertiga. Di sini bagaimana di sini? Kalau yang mati orang miskin Banyak jamaahnya. banyak. Alhamdulillah. Iya jangan apa itu Pak. Waduh. B-nya ada hamil tahlil kata orang miskin. Coba kalau kagak ada hamil. Waduh, kagak ada yang tahlil ini. Ya jangan dibeda-bedain.
Ama yang kaya kita perlu datang rame-rame, ama yang miskin juga sama. Sebab orang kaya kagak disebut kaya kalau kagak ada orang miskin. Coba pikirin Pak, itu gali kuburan orang kaya apa orang miskin? Pak, yang ngeduk kuburan orang kaya apa orang miskin? Miskin. Kenapa dia mau gali kuburan? Karena miskin, kagak punya duit. Masa Bang Haji Arif gali kuburan? Kuat. Bukan kagak kuat, ini katain orang. Duit banyak kok gali kuburan umpamanya. Misalnya Ustadz Firman, Ketua DKM, kuli gali kuburan kagak pantas. Karena kesebut kaya. Jadi orang miskin lah yang menolong kita, digali kubur 1 juta dibagi 4. Ya nggak mau dia karena dia miskin. Apalagi ngajiin. Kalau ngajiin tuh ya antara kaya antara miskin dah. Tapi Ustaz kalau yang kaya udah kagak mau ngajiin kuburan. Iya Ustaz, kalau yang dicoba banyak udah kagak mau. Sebab begadangnya kagak kuat. Gitu. Tetap tuh yang ngajiin kuburan orang miskin. Tujuannya 7 malam Pak. Misalnya begadang di kuburan. Subhanallah. Kalau yang kaya lakukan itu. Kan kemarin saya udah ceritain. Bapak yang punya kontrakan banyak dari sekarang wasiat, gitu kan? Kemarin saya ngomong gitu ya? Iya. Tuh, tolong dipakai tuh. Jangan kita sebelum mati kagak wasiat, kita lagi belonjor, anak berebut AJB. Berebut apa lagi? Sertifikat. Wah, bahaya itu. Makanya kudu dipesan dari sekarang. Siapa-siapa anak yang laki baik perempuan, kalau gua mati, mayat gua masih belonjor, lu udah pada berebut sertifikat, gua sumpahin lu seumur umur kagak bujijat. Gitu aja Pak, gituin Pak. Jadi pada takut. Sumpahin. Anak kalau sebab zaman sekarang orang udah kagak lagi takut dosa, yang penting kaya begitu tuh orang sekarang nih. Sebab orang sekarang yang dipandang harta, yang dipandang kemewahan, akhlak mulia udah kagak dipandang sama orang sekarang. Dengan kata lain, biar brengsek orangnya yang penting dihormati. Nih zaman sekarang nih, akhir zaman. Biar bener omongannya, kalau melarat kagak dipakai. Orang melarat pakai nasihatin gua gitu kira-kira. Padahal kebenaran itu enggak pakai kudu ada embel-embel pangkat ataupun kekayaan. Contoh telur ayam keluar dari mana? Dari pantat ayam. Pantat ayam kan hina, tapi karena telur ya kita ambil. Begitulah ajaran agama. Tidak memilih mengambil pelajaran, mengambil nasihat entah dari si kaya, dari si miskin, dari si alim atau si awam, dari si bener atau si gila. Kalau emang bener omongannya walaupun orang gila, ambil. Kalaupun bener omongannya bocah yang lagi mabok, ambil. Contoh, ini bocah lagi mabok. Lo jangan kayak gua mabok aja. Gua mau udah telajuran, kalau bisa lu mah jangan. Itu bagus gak omongan? Bagus gak? Tuh, ambil. Jangan kita lawan begini. Kayak semengga aja lu pakai ngajarin gua. Lo kita yang bego. Ya kan kadang-kadang orang gitu ya. Urus baik diri lu sendiri pakai ngajarin orang. Tapi dia bagus itu. Lu gua mabok udah, lu mah jangan dah. Udah gua jadi maling motor, lu mah jangan jadi maling gitu. Gua berbuat begini karena gua terpaksa, karena gua bodoh kagak punya ilmu. Lu mah jangan kalau bisa kira-kira gitu. Begitu agama dengan objektif ya, mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil nasihat-nasihat. Nah, Allah bangkitin kita pas sudah masuk ke alam kubur. Jadi Pak, pas kita bangkit, logikanya, Pak Ustadz bangkitnya bagaimana? Apakah duduk? Kan itu ada apa namanya liang lahat ya, atau lubang landak. Itu nggak bisa kita logikakan dengan yang kita lihat. Bagaimana mau duduk umpamanya? Sebab kubur hanya merupakan sebuah pintu. Orang yang sudah mati adanya di alamul barzah. Apa namanya Pak? Alam barzah. Di mana alam barzah? Yang tahu yang mati. Kalau Bapak pengen tahu ya kudu mati. Ntar tahu alam barzah. Jadi kubur merupakan pintu. Ya. Pintu awal untuk memasuki alam barzah. Kita nyebutnya alam kubur. Ketika sudah
ditinggal semuanya, maka ditanyalah oleh malaikat mungkar dan si fulan tadi yang mati dihidupin lagi karena dalamnya ada ruhnya, dihidupin lagi oleh Allah Subhanahu untuk menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa, Pak? Allahu Rabbi. Terus wa man nabiyuka, apa jawabannya? Muhammadun Nabi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nabi. Wa ma dinuka, apa jawabannya? Al-Islamu dini. Wa man imamuka, apa jawabannya? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka, jawabannya apa, Pak? Kalau sekarang kagak bisa jawab, ntar sono kagak bisa jawab, Pak. Saya aja yang nanya kagak bisa jawab ini. Ayo dijawab. Wa ma kiblatuka, al-Ka'batu kiblati. Yang keenam, wa man ikhwanuka, al-muslimuna wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Kalau 6-6-nya udah kejawab, beres, Pak. Beres. Mau ustad, mau jamaah, mau siapapun orangnya, yang penting Nabi Muhammad. Kalau dia udah bisa menjawab 6 pertanyaan, atau nggak usah 6, awal pertanyaan dia jawab, marrabbuka, Allahu Rabbi. Udah, kesononya mah beres, ngikutin. Yang penting awalnya itu yang kita ngeri tuh. Awal, marrabbuka. Mikir lama, sampai ditabok kagak bisa jawab malaikat. Udah, kesononya yang kedua, ketiga kagak bakal bisa jawab. Jadi pembukanya pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu yang pertama. Allahu Rabbi. Udah. Kesononya udah kagak ditanya lagi. Asal dia bilang Allahu Rabbi, beres sudah. Mencakup kepada keseluruhannya. Begitu. Supaya bisa menjawab Allahu Rabbi seumur-umur, jangan pernah ninggalin sembahyang itu, Pak. Jangan pernah pindah agama walaupun miskin. Jangan pernah musyrik. Jangan pernah pindah agama alias murtad. Jangan. Sebab semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya kita di dunia, masih banyak yang nulungin, betul kagak? Tapi kalau sudah miskin di alam kubur, siapa yang menulungin kita? Kalau udah miskin di alam kubur, blangsak di akhirat. Kalau keblangsak di dunia masih ada tempat ngadem. Kalau keblangsak di akhirat, kagak ada punan ngadem di mana? Ayo. Kagak ada pun, tak ada satupun orang yang mau dimintain tolong. Sebab nabi-nabi aja, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ketika kita datang berombongan, ya Nabiullah Adam, tulungin kami. Apa nyautinnya? Urus saja dirimu masing-masing. Itu Nabi itu. Nabi Adam sampai Nabi Isa, nyautnya begitu, Pak. Coba bayangin, sekelas Nabi, orang yang sama Allah sejengkal dekatnya, ketika itu pada ketakutan, kebingungan. Kita nih orang biasa datang kepada mereka orang yang dekat sama Allah. Itu Nabi yang 24, nyautnya apa? Minta, uruslah dirimu masing-masing. Kalau bahasa agamanya nafsi. Kenapa begitu? Nabi Adam sampai Nabi Isa merasa bersalah kepada Allah. Cuma Nabi kita Muhammad yang mau kita mintain tolong. Yang lalu kata Nabi, tenang umatku, tenang. Aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad sujud, Pak. Sujud sambil menangis untuk minta keputusan dari Allah. Karena Nabi kasihan sama kita umatnya. Nih gitu, Pak. Sehingga selesai Nabi munajat berdoa kepada Allah, Allah berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu, jangan sujud kelamaan. Katakan Muhammad, apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, hari ini kata Allah akan aku tunaikan. Lalu Allah memberikan kepada Nabi syafaatul uzma. Itulah syafaat yang kalau dia masih mukmin, masih beriman, walaupun sembahyang seumur hidup cuma sekali, ada harapan diselamatin masuk surga. Walaupun kudu nginep berari-ari di neraka.
Kalau rombongan kita, insya Allah rombongan kita kagak usah nginep di neraka. Amin. Kagak usah nginep. Ya. Dihisab juga jangan lama-lama. Timbangannya semuanya berat ke kanan. Amin. Apa itu berat ke kanan? Banyak amal Terus kan berjembat tuh. Berjembat kita bagaikan kecepatan kuda berlari. Enak. Kalau kalbarkil hatib ini berat. Kalbarkil hatib bagaikan kilat yang menyambar, syaratnya berat. Kalau kaya kudu dermawan, kagak boleh pelit. Kalau punya ilmu kudu banyak sabar, kagak boleh sombong. Kalau beramal, bersedekah, apapun yang dikatakan orang kagak boleh dendam. Berat kagak tuh? Berat kagak? Dihina jangan balik menghina. Berat gak itu? Makanya orang yang tahu-tahu tanpa sepenglihatan malaikat udah ada di depan sorga, malaikat kaget. Bang, kata malaikat, ya malaikat, berjembat kagak? Berjembat sih teman, cepet saya mah. Malaikat kaget. Apa sih abang amalannya? Malaikat, saya di dunia ini orang yang teraniaya. Saya ini orang yang tidak punya daya upaya. Di dunia ini saya orang yang sudah tidak ada lagi, tidak sama sekali ada harganya di mata manusia. Tapi saya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tetap nyampur kepada manusia, difitnah saya tidak marah, dihina, dicaci maki saya tidak balas, saya tidak lalu membalas fitnahan ataupun cacian. Saya sabar dengan sesabar-sabarnya. Sabar kepada istri, sabar kepada anak, sabar kepada saudara, sabar dalam kemiskinan, sehingga tidak berubah akidah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kan gitu, Pak? Berat kagak? Boleh jadi dia berjembat malaikat kagak lihat. Saking apa? Saking dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.